Halo Sobat Ali Hafiz, kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan bahas tentang pengalamatan IP dan subnetting ya dalam jaringan komputer. Di sini kita akan memahami tentang konsep pengalamatan IP, baik itu IP versi 4 dan IP versi 6, serta juga kita memahami tentang subnetting dan peranannya dalam jaringan. Oke, dengan dosen pengampu Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI. Jadi IP address itu adalah identitas unik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat. IP address sendiri sekarang terbagi menjadi IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi setiap suatu perangkat itu terhubung ke dalam internet, ke dalam jaringan itu membutuhkan identitas. Nah, identitasnya itu adalah alamat IP atau IP address. Sama seperti handphone kita ketika ingin terkoneksi ke dalam suatu jaringan atau internet itu memerlukan nomor ya, nomor handphone. Atau kita juga nih memerlukan nomor ID ya, nomor KTP, atau mahasiswa nomor induk mahasiswa, atau siswa nomor induk siswa. Nah, itu adalah alamat unik logik yang digunakan untuk terkoneksi atau masuk ke dalam suatu jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Jadi semuanya itu membutuhkan identitas, semuanya membutuhkan IP address. Ini adalah struktur untuk IP versi 4 ya, yang dimana untuk pertama kalinya IP yang digunakan itu adalah IP versi 4. Nah, ini adalah strukturnya. Panjangnya itu adalah 32 bit, 4 oktet. Nah, terbagi menjadi 4 bagian ya. Nah, 4 bagian ini ya, itu misalkan ada 192, 168, 11 itu 4 oktet ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang di bagian IP address itu ada host ID, ada net ID ya. Tertulisnya dalam bentuk desimal bertitik, tidak ada koma, tidak ada bagian per gitu ya. Nah, itu dia full desimal 192.168.1.1. Nah, itu contoh dari IP versi 4. Kemudian juga di sini kita mengetahui adanya kelas IP address ya. Ini di kelas di IP versi 4 ya. Kelas A, kelas B, kelas C dan kelas DE. Nah, kelas A itu 1.0.0.0 sampai dengan 126.255.255.255. Nah, 255 itu adalah jumlah maksimal, angka maksimal ya dari IP address 1 oktet 8 bit. Jadi 1 oktet itu terdiri dari 8 bit ya, angka 1 sampai dengan 8 itu maksimalnya adalah 255. Nah, 111 itu adalah bilangan biner ya, 0 dan 1. Kemudian kelas B itu dimulai dari 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Nah, untuk IP kelas C ya yang sering kita gunakan itu terdiri dari 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Lalu juga ada kelas D dan E ya, ini untuk multicast dan eksperimen. Nah, ini adalah kelas IP address ya. Ingat, kelas IP address hanya ada di IP versi 4. Kelasnya apa saja? Kelas A, B, C, D dan E gitu. Nah, memahami jumlah mulai IP dari berapa ke berapa itu juga perlu. Misalkan kelas C itu hanya dari 192 sampai dengan 223. Ini adalah IP ya, address, kelas IP address. Kemudian di sini kita bahas juga IP versi 6. Jadi IP versi 6 itu muncul adalah karena keterbatasan dari IP versi 4. Kenapa? Karena jumlah IP-nya terbatas. Jumlah yang disediakan di kelas IP versi 4 itu terbatas. Sedangkan saat ini ya, setiap perangkat itu bisa terkoneksi.
Misalkan kita mengenal dengan IoT ya, Internet of Things ya. Jadi semua perangkat itu terhubung ke dalam internet. Contohnya misalkan display mobil itu terhubung ke internet gitu. Kemudian juga motor. Kemudian ketika kita membangun rumah smart home ya, di sana itu lampunya terhubung ke dalam internet ya, dan lain sebagainya. Jadi yang terhubung ke dalam internet itu bukan cuma handphone saja, bukan komputer, laptop saja. Bayangkan kita pribadi ya, punya handphone satu, laptop satu, komputer satu, itu 3. Nah kalau di rumahnya, ini nanti terhubung perangkat-perangkatnya ya, lampu terhubung, kemudian apalagi ya, banyak sekali alat-alat yang bisa terhubung ke dalam internet. Nah itu semua membuat jumlah IP-nya terbatas. Nah itu ya, jadi munculnya IP versi 4. Kemudian di sini juga kita bahas subnetting ya. Subnetting membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, membantu dalam efisiensi alokasi IP dan keamanan jaringan, digunakan untuk mengurangi lalu lintas jaringan. Jadi di sini itu terbagi ya, kita kelola alamat IP yang ada sehingga memiliki daerah tersendiri ya, tidak bercampur ya, sehingga itu tadi mengurangi lalu lintas jaringan. Nah di sini konsep subnet mask-nya ya. Net mask itu untuk menentukan bagian net ID dan host ID dari alamat IP. Contoh nih ya, ketika kita setting jaringan ada subnet mask itu 255.0.0.0 itu kelas A, 255.255.0.0 itu kelas B, 255.255.255.0 itu kelas C. Ini contohnya ketika kita setting IP di Windows ya. Jadi secara desktop atau graphic user interface kita ininya settingnya, dia muncul otomatis nih. Kalau misalkan kita setting IP-nya kelas C, itu otomatis muncul di subnet mask 255.255.255.0. Oke, ini tugas ya. Buat daftar list alamat IP private untuk kelas B dan C. Jadi yang tadi itu kelas IP, kelas A, B, C, D, dan E itu terbagi menjadi 2. Ada alamat IP public, ada alamat IP private. Nah, itu bedanya adalah alamat IP public itu yang digunakan dalam koneksi internet, alamat IP private itu digunakan dalam koneksi jaringan lokal ya, local area network. Nah, itu ada listnya. Buat listnya B dan kelas C saja untuk IP private-nya ya. Oke, jadi buat daftar list alamat IP private untuk kelas B dan kelas C. Nah, ini untuk perhitungan subnettingnya. Jadi kalau subnet itu biasanya kita akan familiar ya, misalkan dengan 192.168.10.0/24 gitu. Nah, itu adalah subnet. Nah, di situ untuk menentukan yang ada di dalam nanti yang digunakan ya, 192.168.10.0/24. Jadi hanya alamat IP range berapa ke berapa gitu. Misalkan /26, jadi hanya beberapa IP yang digunakan. Jadi itu untuk menghemat dalam jumlah IP, pengelolaan IP-nya menjadi lebih mudah. Jadi ada berapa hostnya, range-nya berapa saja, broadcast-nya berapa gitu. Ini yang digunakan dalam subnetting. Oke, juga kita mengenal dengan CIDR, Classless Interdomain Routing ya. CIDR memungkinkan penggunaan subnet mask variabel. Nah, mengurangi pemborosan IP address. Contoh nih, 192.168.0/28 itu jumlahnya lebih banyak dari /30. Semakin besar, maka dia akan semakin kecil IP yang digunakan, range-nya semakin kecil, hostnya juga semakin kecil, sehingga disitulah
penghematan dari IP address dan pengelolaannya jadi lebih mudah. Nah, juga di sini kita mengenal dengan reserved IP dan private IP ya. Jadi reserved IP itu adalah IP yang memang sudah ditentukan untuk tujuan tertentu. Biasanya kita atau perusahaan ISP, perusahaan hosting, perusahaan server itu sudah pesan IP ya. Nah, IP yang sudah dibeli ini tidak semuanya untuk dijual, tapi ya digunakan khusus buat penggunaan tertentu, misalkan untuk VM atau virtual machine, untuk bare metal, atau juga misalkan kita dalam sebagai admin nih mengelola range IP 192.168.1.1 sampai dengan 1.20 itu untuk DHCP ya, ring DHCP pool ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari pengkonfigurasi IP address di Windows atau Linux ya. Nah, di sini misalkan kita untuk mengetahui IP address, suatu IP address di Windows, kita cukup ketik IP config. Nah, IP config enter, akan muncul nih IP address yang digunakan oleh suatu komputer. Atau di Linux itu fconfig, itu sudah ya nanti muncul ya. Kalau yang biasa pakai mikrotik ya pakai fconfig, kalau pakai Windows yaitu ipconfig. Oke, seperti itu ya. Ini adalah contoh dasar daripada konfigurasi atau mengetahui IP address di Linux atau di Windows. Oke, itu kesimpulannya. Jadi ya, IP versi 4 dan IP versi 6 memiliki peran penting dalam jaringan karena setiap perangkat yang terkoneksi ke dalam jaringan baik lokal maupun internet itu membutuhkan IP address. Nah, subnetting itu untuk membantu efisiensi dan keamanan. CIDR dan VLSM itu meningkatkan fleksibilitas alokasi IP address. Oke, ya ini buat baca-baca ya. Request for comment 791 tentang Internet Protocol, Cisco Network Academy, dan Comsia Network ya, sebagai bahan-bahan kita untuk belajar jaringan komputer. Oke, terima kasih. Ini akhir dari pertemuan keempat. Sampai bertemu di pertemuan kelima. Jangan lupa like, subscribe, juga follow Ali_Hafiz. Buat yang lainnya ada di alihafiz.com. Terima kasih.